dapat pesan khusus gitu atau catatan khusus dari Pak Presiden Prabowo terhadap kementerian ini? Pesan beliau adalah bahwa industri kreatif ini kan itu jelas dalam Asta Cita ketiga. Di situ beliau katakan membuka lapangan kerja berkualitas, tidak hanya lapangan kerja saja, tapi ada kata berkualitas, dengan salah satunya mendorong industri kreatif. Itu pesan yang dalam Asta Cita ketiga. Nah, Asta Cita kelima itu juga mendorong hilirisasi produk dalam negeri. Dan alhamdulillah untuk semester pertama untuk ekspor, investasi dan tenaga kerja itu sudah terlampaui. PDB Ekraf dari sektor Ekraf itu 5,69%. 5,69% itu sebetulnya sudah melampaui target 2025. Misalnya kedai-kedai kopi, warung-warung kopi masa dikenakan misalnya begitu. Terus kemudian juga mungkin kalau kawinannya di hotel atau acara di hotel oke lah misalnya dikenakan. Tetapi kalau kondangan-kondangan di kampung masa dikenakan. Nah, itu juga bagian yang sedang dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, ada satu kementerian baru namanya Kementerian Ekonomi Kreatif yang sebelumnya berbentuk badan. Dan kebetulan pada saat peluncuran Kementerian Ekonomi Kreatif ada sejumlah diskursus yang akrab di telinga kita di media, yaitu mengenai royalti lagu musik yang kemudian disiarkan di banyak tempat, hotel, kafe, resto, dan seterusnya. Dan ini tentu saja ternyata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tupoksi Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan tentu banyak hal yang bisa kita ketahui mengenai kementerian ini. Dan telah bersama dengan saya Menteri pertama Kementerian Ekonomi Kreatif. Beliau adalah Teuku Rifki Harsha yang telah bersama-sama dengan kita semua. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Mas Feby. Luar biasa Pak Rizky. Bapak sudah 11 bulan ini memimpin kementerian yang pertama kali, yaitu Ekonomi Kreatif kementerian ini. Betul. Pak, bisa cerita sedikit lah apa yang Bapak rasakan selama 11 bulan menjadi Menteri Ekonomi Kreatif dan apa saja capaian yang telah Bapak lakukan di kementerian ini, tentu bersama dengan seluruh staf Pak ya. Betul. Silakan Pak. Jadi saya cerita dulu sejarah dari nomenklatur ekonomi kreatif pertama kali masuk kementerian. Jadi itu tahun 2012. Jadi Kementerian Ekraf pertama kali atau ekonomi kreatif itu dimasukkan ke dalam judul kementerian, itu Parekraf. Itu menteri pertamanya namanya Bu Mar'i Pangestu. Bukan orang dari pariwisata, bukan juga orang dari pegiat ekonomi kreatif, tapi seorang ekonom. Jadi ketika itu memang sudah dilihat ekonomi kreatif ini akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dan kemudian di era Pak Jokowi periode pertama itu menjadi badan. Badan waktu itu dipimpin oleh Pak Triawan Munaf, tetapi ternyata badan mungkin dianggap saat itu kurang maksimal, karena mungkin sebagian juga menganggap lebih bergengsi kalau kementerian gitu, lebih efektif kalau kementerian untuk komunikasi lintas KL maupun juga dengan pihak luar negeri kan begitu. Nah, kemudian di era periode kedua Pak Jokowi itu digabungkan kembali menjadi Parekraf. Tahun pertama Pak Wisnu Tama, 4 tahun selanjutnya adalah Pak Sandiaga Uno. Nah, zaman Pak Prabowo dibentuklah khusus ekonomi kreatif, dipisahkan diberikan 2 perpres, 1 sebagai kementerian, 1 lagi sebagai badan. Artinya kementerian untuk membuat kebijakan, regulasi, badan untuk mengimplementasi atau kegiatan teknisnya supaya ini kuat. Nah, kemudian ekonomi kreatif sendiri itu ada 17 subsektor. 17, betul. 17 subsektor, ada kreativitas yang berbasis budaya, di situ ada fashion, kuliner, kriya, seni rupa, seni pertunjukan. Kemudian ada kreativitas yang berbasis desain, mulai dari arsitektur,
desain interior, desain komunikasi visual, desain produk. Kemudian ada yang berbasis media, ada film, animasi video, kemudian ada musik, ada fotografi, penerbitan, TV dan radio juga di situ. Dan yang juga sekarang lagi berkembang pesat itu kreativitas yang berbasis digital. Di situ ada games, aplikasi, kemudian juga ada konten digital termasuk konten kreator, kemudian juga ada teknologi baru yang banyak muncul termasuk pegiat aircraft yang menggabungkan dengan AI dan jasa TIK. Jadi itu ada 17 subsektor. Nah, tadi disampaikan betul bahwa ini bulan ke-11. Bagaimana tantangan dan peluangnya, kira-kira kayak begitu. Jadi memang sebagai kementerian baru tentu tantangannya cukup besar karena kami tidak sekedar harus membangun fondasi saja sebagai kementerian baru, karena kami ini insya Allah maksimal 5 tahun di kementerian ini. Tetapi kan untuk pegawai yang jumlahnya 618 staff yang sekarang yang ada di kementerian ini kan tentu juga berlanjut selama kementerian ini ada. Jadi fondasi yang dibangun juga harus bukan fondasi sementara. Nah itu jadi di satu sisi kami harus membangun fondasi kementerian baru, di sisi lain kami juga harus memperkuat kelembagaan Ekraf itu sendiri. Sisi yang berikutnya adalah kami harus tetap menjalankan pelayanan publik, dan tentu juga melakukan sosialisasi dengan stakeholder di ekonomi kreatif. Tapi alhamdulillah berkat timnya cukup solid begitu, karena kebetulan dari 618 orang ini juga 65% itu generasi Z dan milenial di bawah 40 tahun. Jadi juga sangat dekat dengan ekosistem ini secara natural, generasi natif digital native lah begitu. Nah, kemudian yang kedua tentu Presiden Prabowo juga mengingatkan kita dengan segala keterbatasannya kementerian baru juga untuk melakukan kolaborasi. Jadi kolaborasi yang kami lakukan dengan berbagai pihak, baik itu pihak lintas kementerian lembaga, pihak bisnis, media, seperti hari ini, kemudian juga para asosiasi, mitra kami ada 150 asosiasi dari berbagai subsektor, dan juga dengan akademisi dan bisnis tentunya. Jadi ya insya Allah tantangan peluang ini secara paralel 11 bulan ini kita lalui dengan insya Allah baik. Saya dengar KPI-nya ada beberapa yang sudah terlampaui, Pak Menteri. Benar nggak ini, Pak? Jadi KPI atau IKU, indikator kinerja utama, atau raportnya lah bahasa sederhananya. Gitu. Raportnya kementerian ini ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah sumbangannya terhadap PDB ya Pak, terutama sumbangan dari sektor Ekraf. Kemudian adalah jumlah tenaga kerja Ekraf, kemudian investasi di sektor Ekraf dan ekspor dari sektor Ekraf. Dan alhamdulillah untuk semester pertama untuk ekspor, investasi dan tenaga kerja itu sudah terlampaui. PDB itu kita belum tahu karena biasanya hasilnya itu adalah di awal tahun berikutnya begitu. Itu ya ada 3, ada 4 ya. Jadi yang 3 yang terlampaui ya Pak ya. Kalau yang 1 insya Allah juga terlampaui. Artinya apa? Tren positif industri kreatif Indonesia berkembang dengan pesat. Pak Menteri tentu mengikuti diskursus selama ini yang sudah saya singgung di depan. Soal musik. Di mana di situ tentu ada royalti karena itu adalah hak cipta. Demikian musik juga dipakai oleh industri lain. Betul. Industri perhotelan, industri industri mamin dan seterusnya. Bagaimana Pak Menteri melihat diskursus ini tarik-menarik mengenai bagaimana lembaga manajemen kolektif nasional dianggap tidak kredibel ketika harus berbagi dan seterusnya, Pak? Gimana Pak? Makasih. Jadi ini penting sekali, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, dari 17 subsektor itu, Pak Presiden Prabowo juga sudah menentukan ada 7 subsektor prioritas untuk 5 tahun ke depan. Dan musik ada di dalamnya. Begitu. Nah, tentu kita melihat bahwa peluang industri musik ini memang sudah besar, tapi bisa lebih besar lagi. Karena musik Indonesia ini tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga sudah masuk pasar global. Betul. Apalagi di ASEAN ini, musik Indonesia sering viral juga di sana kan. Mengikuti tetangga pasti nyanyinya kita semua nih Pak. Nah, tetapi memang di sisi lain, tentu untuk agar industri musik bisa berkembang,
kesejahteraan para musisinya, kesejahteraan dari penciptanya juga harus kita jaga. Nah, harus ada sistem yang akuntabel, kredibel, real time, yang ketika dipasangkan hasilnya harus sampai kepada pencipta dan musisi, sehingga mereka juga kualitas hidupnya juga terjaga dan terus bisa berkarya, menghasilkan musik-musik Indonesia yang bisa semakin mendunia begitu. Nah, permasalahan tadi yang disampaikan, jadi sebenarnya kalau kita lihat rantai nilainya atau ekosistemnya kan itu ada tempat yang menggunakan musik tersebut, ya kan? Tentu tempat ini harus ditata ulang. Ya. Tidak tempat-tempat yang kecil atau mikro kecil juga dikenakan. Misalnya kedai-kedai kopi, warung-warung kopi masa dikenakan, misalnya begitu. Terus kemudian juga mungkin kalau kawinannya di hotel atau acara di hotel oke lah misalnya dikenakan. Tetapi kalau kondangan-kondangan di kampung masa dikenakan. Nah, itu juga bagian yang sedang dibenahi. Kemudian yang kedua, ketika itu dikenakan, berapa harganya, berapa biayanya, ngitungnya itu ya Pak ya? Adil nggak begitu, hitungannya fair nggak begitu. Nah, itu juga harus dibenahi. Jadi tempatnya, cara menghitungnya, terus yang kedua berikutnya siapa yang mengkoleknya, yang mengambilnya. Penting itu. Nah, yang ngambilnya ini akuntabel nggak begitu kan? Nah, kemudian ketika itu sudah diambil, sampai nggak kepada yang berhak? Karena yang dikolek ini tidak ada pajak, nggak ada untuk negara. Ini sebetulnya dikolek untuk langsung diberikan ke sana. Mungkin ada pemotongan sedikit untuk operasional manajemen yang mengkoleknya. Begitu. Nah, semua itu tentu harus ada sistem yang baik. Nah, bagaimana membenahinya? Memang ini semua itu diatur turunan dari Undang-Undang Hak Cipta. Betul. Nah, Undang-Undang Hak Cipta ini memang leading sektornya di Kementerian Hukum. Memang ekosistemnya di kami. Nah, info yang terakhir, dan kami koordinasi terus juga dengan Kementerian Hukum, kita sekarang mereka sedang menata ulang dan sedang menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta. Yang sekarang inisiatif lagi. DPR. Inisiatifnya DPR. Nah, DPR saat ini dalam proses menyusun draft undang-undang, sedang mengundang ekosistem musik Indonesia untuk menerima masukan. Nah, ketika ini nanti sudah dibuat draftnya, kemudian nanti juga akan menerima masukan dari Kementerian Ekraf, kementerian mungkin juga dari kementerian lainnya, itu sehingga itu nanti akan jadi draft yang dibahas di DPR. Nah, disitulah dengan berbagai masukan yang disampaikan ekosistem ke kami, yang disampaikan ke DPR, mungkin juga disampaikan ke Kementerian Hukum, mungkin yang juga disampaikan oleh Asosiasi Hotel Restoran Indonesia, begitu kan? Asosiasi Hotel Restoran ini kan juga mereka juga ada usulan mana yang fair, mana yang kurang fair, mana yang adil gitu kan. Sehingga itulah nanti menjadi draft revisi undang-undang yang kita akan gunakan agar sistem ini lebih kredibel, akuntabel, dan real time, dan harus nyampe kepada yang berhak. Pak Menteri, ini supaya jelas ya. Sebenarnya leading sektor di masalah royalti ini di siapa ini Pak? Kalau regulasinya itu di Kementerian Hukum. Regulasinya di Kementerian Hukum, tetapi kalau ekosistem musiknya itu memang ada di kita. Nah, jadi memang yang kita lagi perjuangkan ini kan adalah regulasi yang lebih transparan, berkeadilan, dan akuntabel kan begitu. Nah, itu yang akhirnya nanti kita akan berkoordinasi. Tetapi inisiatif revisi undang-undangnya di DPR, kita lihat di berbagai media juga DPR aktif untuk mengundang ekosistem, menerima masukan, dan sedang menggodok saat ini. Pak, ini ada 17 subsektor seperti Pak Menteri sebutkan tadi. Kalau dilihat dari besarannya, yang memberikan kontribusi terbesar ini subsektor di mana aja Pak? Jadi tadi saya katakan dari 17 subsektor, ada 7 sektor prioritas. Yaitu fashion, kuliner, dan kriya. Kriya itu kerajinan. 3 ini yang paling besar. Ya, baik terutama juga dalam lapangan kerja, sumbangannya terhadap PDB, dan juga ekspornya. Begitu. Nah, ini sudah besar 3 ini. Tetapi ada 4 yang lagi berkembang dengan pesat, yaitu film animasi video, itu yang pertama. Film animasi video ya. Kemudian musik, games, dan aplikasi. Nah, jadi 7 subsektor ini. Jadi kalau ditanya yang mana ini, 3 tadi, tetapi 4 ini niscaya akan menjadi juga penyumbang yang cukup besar. Contoh,
ekspor hari ini juga salah satu yang paling tinggi dari aplikasi, begitu secara rupiahnya. Nah, cuman ini kan tentu kita harus tidak boleh puas di sini. Kita tentu harus terus mendukung agar ini semakin kompetitif di pasar global dengan berbagai dukungan pemerintah. Pak Menteri, ada tentu di ekonomi kreatif ini ada kawasan ekonomi khusus ya terkait dengan aircraft. Kalau boleh dielaborasi lokasi-lokasi kawasan ekonomi khusus ini yang sekarang menjadi prioritas dan perhatian di mana aja, Pak? Oke, jadi memang gini, jadi tadi sebetulnya dalam RPJMN-nya 5 tahun ke depan, Presiden Prabowo selain sudah menentukan 7 sektor prioritas dari 17, juga ada 15 provinsi prioritas dari 38 provinsi. Kalau di Jawa itu semua provinsi prioritas dari Banten sampai ke Jawa Timur. Kemudian kalau di sebelah Jawa ke arah Papua itu Bali, kemudian Kaltim, Sulsel, Maluku dan Papua, kan begitu. Tapi kalau di daerah Sumatera itu Aceh, Sumut, Sumbar dan Kepri. Berarti itu secara kewilayahan di bawah Pemda. Tapi kalau kawasan ekonomi khusus yang dikelola swasta, yang dimana di dalamnya ada insentif dan segala macam itu ada 2 saat ini. KEK kan banyak, tapi ada KEK perindustrian, KEK perikanan, dan pariwisata, ada yang juga ekonomi kreatif, gitu. Ada yang juga digabungkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetapi yang saat ini ada kawasan ekonomi khusus, setahu saya ada beberapa, yang 2 diantaranya, ada 4 sebetulnya, 2 diantaranya itu adalah di Batam, Nongsa. Itu khusus Nongsa untuk Digital Park. Di situ yang berkembang animasi, kemudian aplikasi, video, film berkembang di situ. Kemudian juga ada di Singosari, Singasari, Jawa Timur. Itu juga sama. Tapi juga ada juga yang di kawasan BSD, di bawah di dalam BSD itu ada, sedang dikembangkan juga. Kemudian juga ada sebetulnya yang di daerah Lido, itu untuk film juga begitu. Jadi ada beberapa, tapi yang sudah berkembang itu adalah Singosari dan Nongsa di Batam. Pak Menteri, memang di beberapa kawasan itu kemudian ada, tadi disebutkan untuk meningkatkan itu ada semacam insentif atau sesuatu. Bisa dijelaskan, Pak, wujud dari insentif terutama kepada kawasan-kawasan? Biasanya kan insentifnya kaitan dengan perpajakan. Biasanya fiskal pajak. Tetapi memang kan pegiat ekonomi kreatif ini juga sebagian besar justru ada di luar kawasan. Ya kan, di situ kalau di dalam kawasan biasanya dengan kaitannya investasi yang relatif lebih besar, begitu kan. Terus melibatkan juga kadang dari investor asing masuk, begitu. Tetapi memang yang kita mesti perhatikan, artinya sudah dapat juga beberapa insentif di situ. Tetapi sebagian besar kan di luar kawasan, yang kerja dari rumah, kerja dari kos-kosannya kalau dia masih kuliah, begitu kan, kerja di studio-studio kecil, begitu. Nah ini atau kerja di kreatif hub, baik milik komunitas atau milik Pemda, begitu. Nah itu yang sebetulnya perlu sentuhan lebih banyak lagi, begitu. Karena secara tenaga kerjanya juga lebih banyak di luar kawasan, begitu. Jadi ini juga kami terus mendorong untuk agar mereka juga mendapatkan insentif-insentif atau dukungan dari pemerintah. Kalau terkait dengan industri film, Pak Menteri, kan kebetulan sekarang ini industri film di Indonesia kan kata orang lagi menggeliat gitu, kayak macan lagi bangun dari tidurnya, sehingga itu. Apakah ini juga muncul pertanyaan, apakah untuk mendorong itu perlu dikasih insentif juga ini, terutama dibaca soal industri perfilman? Betul. Jadi memang industri film Indonesia kan artinya sudah 70% film yang ditayangkan di bioskop itu adalah film-film Indonesia. Artinya film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, tetapi memang saat ini justru ada permasalahan lain, yaitu jumlah layarnya nggak cukup. Sehingga seperti akhir tahun lalu, itu lebih dari 100 film juga yang belum sempat tayang, masih masuk antrian, padahal udah pindah tahun, begitu. Nah, itu juga, itu kaitannya kan dengan akses pasar film ini. Selain di nasional ini, tetapi karena mungkin geliatnya cukup bagus, tetapi outputnya ini terbatas. Nah ini kami juga bicara dengan solusinya, salah satu juga bicara dengan beberapa platform digital yang menayangkan film, juga untuk memberikan akses terhadap film-film lokal yang juga mungkin
belum bisa tayang di bioskop juga untuk di situ. Jadi mereka juga bisa mengembalikan investasinya tidak hanya dari penjualan tiket bioskop tapi lewat platform digital misalnya. Tetapi di sisi lain tentu kita juga mendorong agar jumlah layar di Indonesia juga harus semakin banyak begitu. Sehingga pihak-pihak lain pun mempunyai kesempatan. Memang kadang dari sisi pengelola bioskop mereka kan melihat dari keekonomian. Ketika film ini sudah 2 hari 3 hari juga kurang penontonnya, terpaksa mereka harus mengganti begitu kan, atau mereka punya penilaian subjektif bahwa film tersebut kurang layak atau apa begitu. Tetapi ini kan tentu kita berharap film Indonesia semakin kompetitif dengan berbagai genrenya, karena banyak sekali sebetulnya bahan baku kita untuk membuat cerita di Indonesia ini, mau itu cerita legenda, mau cerita pahlawan, mau cerita tentang drama sendiri pun juga mempunyai kearifan lokal, setiap daerah beda-beda. Belum cerita hantu setiap kabupaten juga lain-lain, setiap provinsi juga hantunya lain-lain kan begitu. Masuk cerita kerja kerajaan dan lain-lain begitu. Jadi nggak habis-habis sebetulnya, nggak kalah dengan film silat berseri yang nggak habis-habis zaman kita muda dulu. Itu sebetulnya banyak sekali. Nah, tetapi juga film-film kita juga mulai diapresiasi di dunia internasional saat ini. Pak Menteri, kalau boleh saya tahu, di antara produk ekonomi kreatif kita, mau musik, mau film, mau fashion, itu yang secara pribadi Pak Menteri suka itu apa, Pak? Secara pribadi di antara seluruh produk ekonomi kreatif itu kan macam-macam kan itu. Ya, musik, saya termasuk pecinta musik Indonesia. Musik Indonesia ya. Kalau film nonton sering juga, Pak? Film, tapi film animasi mungkin ya. Yang terakhir kan kayak Jumbo itu kan. Ya, jadi ini lebih ke animasi. Animasi gitu kan. Jadi sebetulnya cerita-cerita, kalau masih ingat dulu zaman kita kecil kan banyak komik-komik lokal yang dibikin oleh R.A. Kosasih tentang pewayangan. Itu ya, Mahabharata memang. Ya, ada gambar-gambarnya itu, walaupun hitam putih, itu juga cukup menarik. Begitu. Jadi banyak sebetulnya karya anak bangsa yang perlu kita, ya itu mungkin karena itu zaman itu, tapi kan bisa di recycle kembali dengan sesuai segmen yang hari ini, dan itu kan bisa jatuh ke komik lagi, atau jatuh ke dibuat menjadi film animasi atau film layar lebar dan seterusnya. Oke. Tadi sempat disebutkan Pak Menteri mengenai kontribusi di produk domestik bruto. Ya kan. Targetnya, kalau tadi kan Pak Menteri belum sampaikan angkanya ini. Angka. Ya, angkanya untuk kontribusi di PDB Pak Menteri terkait dengan ekonomi kreatif, supaya kita kan juga tahu juga tadi termasuk serapan tenaga kerja juga Pak Menteri. Angkanya kalau ada kan lebih bagus kita sampaikan, termasuk ekspor juga kan. Kalau angka ya. Pertumbuhan PDB itu di akhir tahun itu sudah 5, PDB Ekraf dari sektor Ekraf itu 5,69%. 5,69%. Akhir tahun 2024. Nah, kita udah punya target 5 tahun ke depan di 2029, tetapi 5,69% itu sebetulnya sudah melampaui target 2025. Jadi yang akhir tahun lalu aja itu sudah melampaui target tahun 2025 yang ditargetkan Presiden melalui RPJMN. Nah, tapi memang angka persisnya kalau PDB itu baru keluar nanti awal tahun depan. Awal tahun depan ya, tahun 2026. Tapi kita kan punya angka yang akhir tahun 2024 itu sudah tercapai. Kemudian kalau ekspor itu kita ditargetkan di tahun 2025 ini 26,4 miliar US dollar. Nah, di semester ke-1 kita sudah mencapai sekitar 50%-nya, sekitar hampir 13 miliar. 13 miliar US dollar ya? Ya, itu sudah tercapai. Kemudian tenaga kerja kita ditargetkan di tahun 2025 ini itu adalah 25,5 juta orang bekerja di industri kreatif. Nah, saat ini sudah melewati 1 juta dari itu. Jadi 26. Udah 26,5. Oh, 26,5 ya. Targetnya ini data dari BPS ya. Ya, 25,5 juta ya. Gitu. Kemudian investasi. Jadi investasi di bidang Ekraf ini. Nah, itu ditargetkan tahun 2025 ini sekitar 136 triliun rupiah. Nah, di semester pertama ini sudah 90 triliun rupiah. 90 kali 2 180, udah melampaui juga. Ya. Jadi artinya memang perkembangan industri kreatif ini cukup pesat.
Dan data-data yang kami dapat ini kan data dari BPS, dari Kementerian Investasi juga sebagian begitu. Jadi memang ini menjadi tren, terutama di generasi milenial dan Z, gitu. Walaupun juga generasi di atasnya juga begitu, tetapi ini cukup ngetren lah dan viral lah di anak-anak muda kita itu. Kira-kira itu. Pak Menteri kan pernah jadi anggota DPR ya. Ini ada manfaat nggak begitu jadi menteri dulunya di parlemen ini? Jadi Mas Febi, saya tuh masuk ke DPR itu pertama kali di periode 2004, tapi persisnya waktu itu 2004, tapi persisnya di tahun 2005 saya mulai. Nah, artinya sampai pemilu kemarin, alhamdulillah saya sudah 5 kali dilantik sejak umur 33 tahun. Hari ini sekitar 53 tahun dari Dapil Aceh. Nah, yang saya mau sampaikan adalah memang di DPR itu kan kita fungsinya lebih sebagai pengawas. Pengawas kebijakan, menyusun kebijakan bersama pemerintah, termasuk juga kaitannya juga penyusun kebijakan kaitannya regulasi maupun anggaran kan begitu. Budgeting juga begitu. Nah, tetapi kalau di DPR itu pimpinan kita secara langsung kan adalah ketua umum partai melalui ketua fraksi. Kalau di komisi ada ketua komisi, ketua DPR, tetapi kita lebih sebetulnya ke kebijakan fraksi dan partai sebagai perpanjangan tangan DPP partainya kan begitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak atasan atau pimpinan atau pihak yang kita harus langsung dengarkan selain tentunya konstituen kita. Nah, tetapi kalau di sini ini kan sebetulnya pertanggungjawaban kita kan ke banyak pihak. Ya kan, pertama tentu dengan presiden, ya kan, kedua dengan DPR, ketiga dengan BPK, betul kan? Ada BPKP juga di situ, ada Kementerian Keuangan, ada Menko-nya kita juga. Jadi lebih banyak sebetulnya, dan juga ada mitra kita, asosiasi, stakeholder dan lainnya. Jadi sebetulnya lebih kalau bahasa sederhananya lebih sibuk lah begitu. Lebih complicated gitu ya kira-kira ya. Tapi di situ challenge-nya, tantangannya adalah karena di sini kan kehadiran sebuah kementerian ini kan sebetulnya ada 3 yang kita bisa lakukan ke publik. Pertama adalah kebijakan, intervensi kita, kedua adalah anggaran dengan program, ketiga adalah dengan kehadiran. Nah, jadi 3 itu kita harus balance dengan berbagai macam stakeholder sehingga segala keterbatasan kita bisa kita tetap melakukan pelayanan publik dengan baik, gitu. Kira-kira dalam koridor yang juga cukup sempit dan ketat kan begitu. Tapi challenge anggaran besar nggak Pak Menteri? Ya relatif mau dibilang besar atau kecil karena kan dengan adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 ini kan banyak orang. Ya, untuk sebuah kementerian baru mungkin bisa dikatakan cukup nggak cukup gitu ya, karena kita kan harus menyiapkan juga. Sekarang sekitar kurang lebih hampir 500 M lah begitu. Tapi kan mungkin sekitar 70%, 60% itu kan untuk operasional, lebih ke operasional. Sehingga kita bisa melakukan publik, mungkin sekitar 30% baru bisa untuk program. Tapi sebenarnya idealnya menurut Pak Menteri berapa sih? Kalau sebenarnya mau tidak mau kan 500 mau diterima lah gitu ya. Ya subjektif ya. Karena kita ngurusin 17 subsektor, 38 dan provinsi. Menyangkut 26 juta orang ya. 26 juta itu kan itunya konstituennya ya, Pak. Orang yang diurus pegiatnya gitu. Tapi ya relatif lah begitu, karena kita kan juga sebetulnya kan program itu juga bisa, kekurangan kita ini juga harus bisa juga dengan hasil berkolaborasi dengan kementerian lain. Contoh misalnya dengan Kemenaker, mereka kan banyak BLK di daerah, Balai Latihan Kerja. Nah, kita sudah kerjasama bahwa BLK itu bisa dipakai untuk tempat pelatihan, misalnya begitu. Terus mungkin kita juga kerjasama sama BRIN misalkan, Badan Riset dan Inovasi, untuk terkait penelitian misalnya gitu. Mungkin bisa dapat harga khusus lah begitu dibandingin kalau kita langsung ke konsultan-konsultan. Jadi itu. Jadi 500 miliar itu sebenarnya nggak begitu ideal gitu ya. Ya kalau mau dibandingkan 7 tahun yang lalu ketika Badan Ekraf itu sekitar 1,1. Mungkin itu. Jadi 600 juta lagi lah kira-kira bagus ya. 600 miliar maksudnya. Ya, kita upaya juga untuk peningkatan anggaran ke depannya. Pak Menteri, ini di ujung ngobrol kita, apakah waktu itu
dapat pesan khusus gitu atau catatan khusus dari Pak Presiden Prabowo terhadap kementerian ini selain tadi yang prioritas tadi, di antara ini ada 7 yang prioritas. Selain itu ada lagi nggak Pak? Ya, jadi pesan beliau adalah bahwa industri kreatif ini kan itu jelas dalam Astacita ketiga. Di situ beliau katakan membuka lapangan kerja berkualitas, tidak hanya lapangan kerja saja, tapi ada kata berkualitas, dengan salah satunya mendorong industri kreatif. Itu pesan yang dalam Astacita ketiga. Nah, Astacita kelima itu juga mendorong hilirisasi produk dalam negeri. Artinya yang tadinya film asing jadi film lokal, musik asing jadi musik lokal, fashion asing jadi fashion lokal, dan seterusnya. Aplikasi asing jadi aplikasi lokal, dan seterusnya. Nah, jadi memang industri kreatif ini kita mempunyai potensi yang besar. Pesan beliau ini kembangkan ya, untuk terutama sebetulnya ada 2 yang itu. Generasi muda, karena generasi muda ini kan dekat dengan digital, dan bagaimana ini juga bisa menjadi solusi untuk lapangan kerja berkualitas tadi. Jadi sehingga dengan adanya di zaman digital ini, mereka juga bisa bekerja tapi mendapat hasil yang layak, bisa di atas atau bahkan berkali lipat dari UMR dengan mempunyai skill tentunya. Nah, yang kita dimintakan untuk memberikan skill, ya kan, termasuk bagaimana skillnya, bagaimana produk kreatifnya, bagaimana ini diurus kekayaan intelektualnya, sertifikat kekayaan intelektual, bagaimana akses pendanaannya, bagaimana akses pasarnya gitu. Jadi di situ sebetulnya bagaimana juga dengan berbagai latar belakang, apalagi kekayaan budaya kita itu tersebar. Jadi kalau budaya hulunya, begitu turunannya disentuh inovasi dan kreativitas, di situ adalah ekonomi kreatifnya. Nah, itu bisa berkembang di pelosok Indonesia ini menjadi salah satu lapangan kerja yang memang menjadi favorit generasi muda saat ini. Pak Menteri, selama 11 ini terakhir nih, 11 bulan berkarya di Kabinet Merah Putih ini, apakah komunikasi dengan Presiden so far lancar aja atau gimana Pak? Lancar, karena kan kami ada rapat kabinet, paripurna kabinet itu kan paling tidak sebulan sekali, tetapi juga ada ratas, rapat terbatas, biasanya dipimpin oleh Menko. Jadi menteri-menteri di bawah Menko-nya ini bertemu presiden, dan presiden nanya bagaimana perkembangan, apa kendalanya, tantangannya, peluangnya, gitu. Kira-kira itu kita sampaikan secara rutin. Pak, boleh dong Pak Menteri memberikan closing statement kepada pembaca kita, supaya mereka ini punya harapan bahwa industri ekonomi kreatif kita ini nggak kaleng-kaleng lah gitu. Oke. Ya, jadi Tribuners, saat ini di dunia ini industri kreatif itu berkembang dengan sangat pesat. Kita tahu Amerika dengan Hollywoodnya, ya itu berkembang dengan pesat. Karena apa? Karena akar budayanya itu cukup kuat. Kalau Amerika akar budayanya ada dari Prancis, ada dari Inggris. Kemudian Jepang dengan animenya, animasinya itu juga berkembang pesat. Itu di dunia menjadi favorit. Begitu. Kemudian juga India dengan Bollywoodnya, film-film Bollywoodnya. Itu juga negara yang punya akar budaya kuat. Dan juga kemudian Korea dengan K-popnya, dan China sekarang juga dengan gamesnya, mobile gamesnya kan, seperti itu yang menjadi favorit juga di Indonesia. Tetapi cepat atau lambat, tren dunia ini juga menginginkan warna yang baru, negara atau industri kreatif dari akar budaya yang baru lagi, yaitu Nusantara. Indonesia terkenal dengan akar budaya yang kuat. Nah, kita juga lihat kreativitas anak bangsa juga semakin canggih hari ini di era digital, dan tentu kita harus mempersiapkan diri. Ya, jadi saya mengajak Tribuners untuk kita mendukung ekonomi kreatif ini, karena ekonomi kreatif akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Baik, Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Tyogo Rifki Harsha. Terima kasih Pak. Terima kasih. Moga-moga tugas berikutnya diberi kelancaran. Amin. Amin. Demikian, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi, jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.